الحمد لله الحمد لله الذي جعل إماما لنا ولسائر البشر الفجر وليال عشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat fardu Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan selalu senantiasa mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berisalam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingan dan petunjuk dari beliau, kita semuanya berada dalam satu akidah yang mudah-mudahan akidah kita akan menyelamatkan dunia hingga akhirat nanti. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan takwalah satu-satunya untuk bekal hidup kita selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat nanti. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah itu sebuah tuntunan Rasul dalam merayakan Idul Adha. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, ada ibadah yang kita kerjakan namanya ibadah mahdoh dan ada ibadah wair mahdoh. Ada yang ibadah itu mahdoh kepada Nabi saja dan ada juga mahdoh juga kepada umatnya. Ada juga ibadah mahdoh itu kepada Nabi saja tetapi tidak mahdoh kepada umatnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, ibadah mahdoh yang kita kerjakan adalah solat per Jumat, solat 5 waktu, yaitu puasa dan juga zakat dan juga yaitu ibadah haji. Ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu yang disebut ibadah sunnah, yang itu adalah dilakukan oleh Nabi dan juga dilakukan oleh umat Nabi. Dan ada ibadah yang mahdoh juga yang dilakukan oleh Nabi tetapi tidak dilakukan, ada merupakan sunnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, pada saat ini atau bulan ini kita berada di dalam bulan yang disebut yaitu Zulhijjah, yang mana di dalam bulan ini ada ibadah yang dilakukan yaitu berupa ibadah yang disebut ibadah ghair mahdoh atau disebut ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang dilakukan adalah merupakan rintisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di sini adalah ibadah di mana kita yang disebut Idul Adha atau disebut hari raya kurban. Kurban dari kata qoroba yaqrabu kurbanan, yang berarti adalah mendekat dan akan dekat dan pendekatan. Sementara al-udhiyah atau disebut udhiyah adalah
penyembelihan atau ibadah yang menyembelih kurban, menyembelih binatang, yang itu juga dilakukan dalam kita setahun sekali. Ibadah ini misalnya ibadah kurban ini adalah pernah dilakukan, ibadah Idul Adha ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sebuah hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum adha au aftara fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu telah keluar dari rumahnya pada waktu hari Adha, hari penyembelihan, atau juga pada waktu hari raya Fitri. Dan wasalla rak'ataini, lalu dia solat 2 rakaat, dan lam yusalli 'alaiha, dan dia tidak solat qablah, yaitu solat qabliyah, au ba'da, atau juga solat ba'diyah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, hari raya Idul Adha yang kita peringati adalah merupakan hari raya yang ibadah sunnah. Maka apa yang perlu kita siapkan, apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, yaitu pertama adalah tadi kita, yaitu pertama adalah melakukan solat Idul Adha. Tetapi sebelumnya, yang bangsa kita, bangsa Indonesia, yang biasa merayakan hari raya Idul Adha adalah pertama menyambutnya dengan, yaitu memperbanyak takbir. Takbir itu dilakukan pada waktu malam ke-10 di bulan Zulhijjah, atau juga yaitu di malam-malam hari raya Idul Adha. Takbir itu juga dikumandangkan, ada yang melakukan yaitu sampai 1 malam suntuk. Ada juga yang melakukan yaitu selama 3 hari berturut-turut. Mereka memperbanyak takbir, tahmid, takdis, yang semuanya itu adalah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, selanjutnya daripada itu adalah kita yaitu persiapan menyambut bulan Zulhijjah, menyambut hari raya Idul Adha adalah, yaitu ada kalanya yang melakukan dengan ibadah puasa. Ada yang melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Ada juga yang melakukan yaitu puasa itu selama 2 hari, yaitu hari tanggal 8 dan tanggal 9. Yang semuanya itu adalah bentuk pendekatan dalam menyambut bulan, yaitu hari raya Idul Adha. Selanjutnya adalah, itu selain itu dia melaksanakan ibadah yang disebut adalah ibadah berupa ibadah solat Idul Adha. Kita melakukan solat Idul Adha yaitu beramai-ramai. Ada kalanya melakukan solat Idul Adha di lapangan, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi yang saya bacakan, bahwa Nabi telah keluar dari rumahnya di hari raya Adha maupun hari raya Idul Fitri, ia melakukan solat 2 rakaat di lapangan. Ada juga yang melakukan solat-solat sunat, yaitu solat sunat hari raya di dalam masjid, yang mungkin pada waktu itu ada kalanya masjidnya juga muat dalam seluruh jamaah, ataupun mungkin dalam keadaan hujan, ataupun mungkin daerah itu tidak memiliki lapangan. Namun bagi mereka yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu solat Idul Adha, Nabi pernah melakukan di lapangan. Selanjutnya daripada itu, apa yang perlu siapkan kita adalah mandi sebelum kita melaksanakan ibadah solat. Yaitu mandi, membersihkan diri. Selain membersihkan diri, ada mungkin memotong rambut, ada mungkin memotong bulu-bulu ketiak kita, yang di situ adalah kita mandi, bersihkan. Lalu kita memakai pakaian-pakaian terbaik di antara pakaian-pakaian kita, karena kita adalah mau melaksanakan ibadah. Selanjutnya kita memakai, selain itu adalah kita memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya, dan juga memakai pakaian-pakaian terbaik, dan juga memakai harum-haruman, yang tujuannya adalah kita dalam rangka mau menyambut hari raya Idul Adha. Selanjutnya
kita melakukan ibadah solat. Ibadah solat itu khamsu salawatin fil yaumi wal lailati faqala hal ghairuha qala la alla illa an tatawwa rawal Bukhari Muslim. Ada 5 ibadah solat yang dilakukan dalam satu hari satu malam. Yang faqala, lalu Nabi bertanya, para sahabat bertanya, hal ghairuha, adakah ibadah-ibadah lain daripada solat selain solat 5 waktu tadi? Qala, tidak. La, tidak. Illa an tatawwa, kecuali ibadah tatawu, yaitu ibadah-ibadah sunat. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu dalam kita melaksanakan ibadah, selain daripada ibadah-ibadah mahdoh tadi, ada ibadah-ibadah sunnah yang di situ adalah tercantum, yaitu ibadah solat Idul Adha tadi. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, adapun hukum daripada udhiyah tadi, hukum daripada kurban, hukum kurban, yaitu Imam Abu Hanifah bahwa kurban adalah merupakan hukumnya wajib yang bagi muslim dalam 1 tahun sekali. Beliau berdasarkan hadis yang berbunyi adalah man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dan barang siapa telah memiliki yaitu uang yang pada waktu itu bisa untuk ikuti korban, bisa untuk melaksanakan korban, falam yudhi, lalu dia tidak membayar korban, fala yaqrabanna musallana, sungguh jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadis itu rawahu Ahmad. Ada juga yang diterangkan dalam sebuah hadis yang lain, yaitu diterangkan yang hampir mirip hadisnya yang oleh Imam Baihaqi, juga menerangkan demikian bahwa hadis tersebut adalah menerangkan tentang wajibnya yaitu berkorban dalam 1 tahun sekali. Hal ini telah disyariatkan di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau telah melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam yaitu sampai 1000 ekor kambing. 1000 ekor jika dikalikan 1 ekor 3.500. Bayangkan berapa juta uang yang tersebut harus dikeluarkan. Dan ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban 300 ekor sapi. Jika 1 ekor sapi bernilai 28 juta, bernilai 18 juta atau 20 juta atau ada yang 25 juta, maka dikalikan 300 ekor, berapa pula nilai dalam jutaan rupiahnya. Dan juga beliau melakukan ibadah yaitu memotong 100 ekor unta. Jika 1 ekor itu bernilai 80 juta atau 60 juta, bayangkan 100 ekor itu berapa pula jumlahnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, jika ibadah-ibadah itu yaitu bagi kita orang-orang yang belum melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah-ibadah berupa ibadah-ibadah haji. Jika orang-orang haji ada yang melakukan pembayaran 25 juta sampai 45 juta, nilainya begitu besar. Ada juga yang membayar antara 100 sampai 200 juta, yaitu haji plus. Mereka membayar ibadah untuk haji. Sementara yang tidak berhaji hari ini adalah merupakan ibadah, selain ibadah-ibadah itu adalah merupakan ibadah-ibadah kurban yang hanya nilainya 2.800.000 bahkan 3 juta rupiah. Itu pun kita dilakukan dalam 1 tahun sekali. Sementara kita kadang-kadang mampu dalam membayar kredit 1 bulan 3 juta, 1 bulan 5 juta, bahkan 1 bulan ada yang 15 juta mampu mereka membayar. Namun berkorban dengan hanya 2.800.000, mereka tidak membayar. Ini artinya bahwa kita adalah tidak mengikuti syariat yang telah digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, selain kita mengikuti kurban, yaitu apa yang perlu kita lakukan adalah menyembelih kurban. Karena menyembelih kurban, yaitu apa hukum menyembelih kurban? Barang siapa menyembelih kurban sebelum solat Id, maka sembelihan itu adalah tidak dikatakan kurban, tetapi sembelihan itu untuk dimakan dirinya sendiri. Yang kedua adalah barang siapa yang menyembelih kurban sesudah solat Idul Adha,
maka itu adalah ibadah yang sempurna. Artinya ibadah kurban kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hukum bagi orang-orang yang tidak membayar atau tidak ikut berkorban, bagi orang-orang yang mampu yang mereka tidak membayar kurban, yaitu sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang pada waktu itu yaitu memiliki uang, memiliki harta, walam yudhi, tetapi dia tidak mau berkorban, sungguh jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, hadis ini tentunya memberikan yang sangat tegas kepada orang-orang yang memiliki uang untuk membayar korban, tetapi dia tidak berkorban. Bahkan orang-orang tersebut adalah dilarang oleh Nabi, atau sungguh jangan menempati atau tempat ibadah kami. Ini artinya bahwa sangat tegas bagi kita yang telah memiliki uang atau memiliki ongkos untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kenikmatan, ketika kita memiliki harta benda, maka Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu al-kautsar, kenikmatan. Fasholli lirabbika wanhar, lalu sesudah Anda memiliki kenikmatan itu, maka lakukanlah ibadah solat, karena solat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dan tentunya harus membayar atau menyembelih kurban. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam hal ibadah ini adalah merupakan ibadah yang sunat. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un, al-witru wan nahru wa salatud duha. Ada 3 hal yang alayya wajib, faraidun yang wajib kepadaku, kata Nabi. Wa hunna lakum tatawwu'un, tetapi yang 3 itu tidak wajib bagi Anda semuanya, hanya merupakan ibadah sunnah. Apa yang wajib bagiku, kata Nabi? Al-witru wan nahru wa salatud duha, salat witir dan memotong kurban, dan juga salat duha. Yang 3-tiganya ini bagi Nabi adalah merupakan satu kewajiban, tetapi bagi umatnya merupakan satu kesunahan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menyambut bulan suci, menyambut ibadah ini adalah dengan sukacita. Barang siapa yang telah dapat berkorban, maka berbahagialah mereka dalam menjalankan ibadah kurbannya sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang telah mampu mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan beliau-beliau itu mendapatkan haji yang mabrur, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat kita ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa bil ufuqil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين
واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة